Nah jadi tuh kayak seminggu itu full ngerjainnya dari pagi sampai sore gitu, terus-terusan. Iya. Ih, lama juga. Tapi itu dulu lah, sekarang ini kita kayak sudah bisa ngatur. Dua hari, 3 hari bisa. Tapi kalau misalnya menerima pesan ini kebanyakan dari anime atau dari game biasanya? Campur makanya. Ini dari kapan Garam pikir kamu mulai usaha gini? Kalau tahun kemarin lah. Iya. Hanya aja berarti? Iya bener. Aku tuh kalau cosplay itu dari tahun 2013 dulu waktu di Sampit. Tapi dulu tuh kan ngarannya karena kan SMA loh. Nah itu habis itu pas kuliah tuh udah nggak lagi oleh dipangkannya loh, mana malu juga. Kenapa cara dengan ini loh? Covid kami ada kerjaan juga waktu itu, jadi punya uang sendiri tuh. Nah apa kalau kita kada cosplay loh? Pertama tuh beli baju dulu tuh lah, tapi nekat bikin ini bentuknya sama sayapnya sendiri jar kami. Ini dari apa? Busa hati, ini yang digulung hitam. Oh ya, Busa Hati lah ngaranya. Jadi akhirnya nekat bikin loh. Dia nih juga ada basic. Dia nih banyak basicnya, basic kayu, serba bisa. listrik. SMK kah dulunya? makanya teman-teman bilang sering kayaknya salah jurusannya teman kuliahnya. Iya, cuma bahasa Inggris. Tapi nyambung aja sih. Itu loh. Jadi pertama tuh inilah kita bikin sendiri lah. Habis itu gabung, buka rental kostum sama pembuatan kostum. Dari yang buan kamu sudah beli kostum-kostumnya atau ngumpulin lawan satu tempatnya gitu biasanya? Jadi gini, kami itu kan namanya komunitas sih kan banyak loh orangnya. Nah jadi tuh ketemu salah satu ide ini tante gitu nah udah berumur. Nah beliau ini anaknya cosplay, dan kalau anaknya cosplay itu beliau yang bikinin bajunya. Jadi karena kami kemarin tuh pengen bikin baju sendiri, jadi tuh minta ajari Sidin. Lalu kayak nyeletuk kayak kan habis covid tuh kan orang tiba-tiba mau bikin event loh. Kenapa kita nggak nyewain kostum kalian aja dulu? Jadi akhirnya dari sewa kostum tuh dipoto-foto dan lain sebagainya udah tuh, dan juga karena Acil bisa jahit loh dan lengkap juga alatnya. Open order bikin kostum. Kira-kira tuh pas Covid yang keberapa? Yang 2020, 21, 22? 2020. Itu kita mulai cosplaynya yang ini loh, buka usahanya. 2021. 22 deh. 21 tuh kita event pertama kita nyoba di Palma. Tidak, 21 masih tidak ada event deh rasanya guys. Iya masih tinggi-tingginya apa sih Omicron 2021 ya, baru 2022 reda. 2022 pokoknya awal-awal tuh kan masih event KP, kita tuh masih datang ya waktu itu, aku MC waktu itu. Iya. Nah itu 2022 udah. Nah jadi dari situlah ternyata Acelnya nih klub jualo, aku tuh orangnya suka juga jualan gitu nah. Jadi aku marketingnya waktu itu, dia yang diajakin buat bikin weaponnya, Acel tuh yang jahit bajunya. Jadi satu kami. Terus sekarang awal-awal tahun kemarin baru misah atau di masih akhir tahun di awal tahun ini kemarin? Di awal tahun kemarin. Aku jadi lupa tahun. Iya 2023. Iya ada awal tahun 2023. Itu tuh kami tuh kayak jauh ya kalau bolak-balik dan lain sebagainya. Dan kami kan ada nama juga kan kostum. Jadi gimana kalau misalnya kita bagi kata kami gitu loh. Di sini khusus bikin weaponnya, di sana khusus bikin bajunya. Jadinya kalau orang pesan tuh kesini aja langsung, nggak usah dia nih bolak-balik kesana kemari. Tapi kalau orang pesan nanya kostumnya kami langsung ke aku kan yang nyatetnya, arahkan ke sana. Aku masih admin di Nijuichi kok. Masih di situ. Jadi anggapannya tetap dua bisnisnya berjalan, cuma Ikam secara kan langsung fokusnya ke sini juga. Iya, lebih fokusnya sini. Kalau di sana tuh lebih fokus pembukuan, lebih gitu. Admin lah. Ya admin. Ya. Nah kalau di sini juga admin juga sih, aku jarang juga sebenarnya. Enggak sih, aku tuh tukang komen. Sumpah aku tuh tukang komen. Pokoknya nih kada. Iya. Tiba-tiba udah mau selesai. Kayaknya kurang ini deh. Terus kalau yang ini yang digantung-gantung ini kan sudah jadi disewa juga nggak?
Kalau kayak kami untuk barang pribadi kami masih belum berani sewa. Nggak berani ya? Iya. Soalnya kami sudah merasakan makainya tuh ribet gitu. Iya. Takutnya orang merasakannya tuh. Oh iya, apalagi sampai dia kayak mereka- ngerasa kayak biar dia pakai Iya. seenaknya lah. Dan dari rental tuh pasti ada kemungkinan rusak, ada yang copot dan sebagainya. Mana pernah ngerasain kan? Jadi cukup jadi admin aja deh kalau baju sendiri. Paling kalau misalnya ada teman-teman dekat yang pengen dipercaya aja gitu. Paling kalau baju-baju yang simple aja gitu bisa aja kalau mau direndam. Jadi yang lebih ngutamain ini sih bikinin pesanan. Berarti ini konsepnya kalau misalnya aku pengen kayak gini berarti memang bikin dari nol lagi lah. Bikin dari nol lagi. Bikin baru. Benang-benangan. Ini berarti kebanyakan bahannya dibeli dari luar, apa cari di sini aja Ki? Kalau bahan Kalau untuk usaha kita itu dia. nyari di sini. Heeh. Cuman untuk ketebalan tertentu aja kita nyari di luar. Soalnya kalau di sini harganya makin tebal makin mahal. Sedangkan di luar itu tebal harus sama dengan harga yang ini. Tapi ongkir apa sama ongkirnya sudah cukup lebih murah daripada Iya. yang ini? Iya. Kurang kalau beli di sini. Ya. Tapi kalau kebanyakan awak kita memang nyari di sini. ya kalau kayak cat dan sebagainya, kecuali yang susah-susah dicari, yang di sini kan gak lengkap loh, baru online. Makanya kadang tuh kami tuh bilang sama orang, kalau pesan di kami ini paling ini bisa 2 mingguan atau lebih. Makanya saranin tuh 1 bulan atau 2 bulan sebelum acara misalnya. Soalnya karena emang kayak kain bulu kayak gitu atau yang besi-besi dan sebagainya itu pesan di luar sih, alat-alat juga biasanya. Terus ini kan kalau pedang-pedangan kayu kan harus dihalusin dulu loh. Buan kamu ada alatnya? Lengkap semua. Ya. Nah kami untuk sekarang tuh nggak terlalu nyari ini sih untungnya tuh nggak banyak yang ditabung, tapi kami putar ke modal. Oke. Ya gitu, dari mesin jahit juga kemarin tuh pokoknya bener-bener duit dari ini sih diputar, jadi bukan uang pribadi, uang jajan tuh enggak. Tapi pas kenapa buka apa sih sebutan buat bikinin weapon tuh apa? Maker weapon misalnya. Maker. Kak Buan kamu sebagai Maker pembuat ya bilangnya. maker Ya, nih ya. lah gitu. Awalnya tuh kenapa? Apa karena Buan kamu ngerasa susah nyari propertinya? Apa emang ngelihat bisnisnya aja dari nilai bisnis? Oh, kayak di Palangka kayaknya belum ada, bikin atau Buanka memang susah mencari properti, jadi apa salahnya buka jasa maker weapon ini gitu? Kalau untuk di Palangka itu ada beberapa maker ya kan. Cuman karena kita lihat mungkin baru beberapa, coba deh buka juga gitu. Oh Gitu oke. sih. Jadi emang awalnya ngelihatnya kayak kenapa enggak gitu kan? Coba deh gitu, coba. Soalnya ada yang satu tuh tahu, aduh aku lupa namanya, pokoknya kemarin tuh sempat menang di Kalteng Pos Poswak. Nya tuh bisa bikin sendiri pedang dan properti, tapi dia nggak buka buat orang lain gitu. Besok yang Kak Fitri Sinizui rasanya kayak bikin properti juga. Tapi aku nggak nanya sih untuk lebih studionya, dia lebih ke baju, personal kostum. Aku lihat tuh Buan Gam kayaknya kayak sudah matang banget gitu. Nah, kami tuh palu gada sih. Apa yang mau gua ada. Ya, bener. Soalnya sebelum kita buka ini, kami tuh dulu ini awal-awal pas Covid itu open komisnya malah bikin lampu neon. Ada. Nah, itu makanya akhirnya kan dari itu juga alat-alat kayu tuh itu sebenarnya tabungan dari untung neon juga. Jadi kan udah ada jiwa-jiwa kalau ada kesempatan tuh dijadiin usaha, sama kayak neon dulu tuh gara-gara pengen kan di luar mahal, terus ternyata dia bisa bikin, terus udah jadi ditawarin ke orang. Nah sama kayak itu juga, bikin udah ada khas bendanya dan teman-teman Pasar tahu. juga ada. Pasar gede banget ternyata di sini. Jadi tuh kayak teman-teman tuh nanya, Cik, bikinin bisa nggak, padahal nggak tahu kalau bisa, tapi terima aja. Terima aja dulu. Iya, terima. Jadi tuh lihat-lihat YouTube, lihat-lihat orang yang udah jago gitu. Nah jadi dari situ akhirnya berani buat nyicil. Dari awalnya dulu manasin pipa tuh di atas kompor karena belum ada alat. Iya, karena belum ada alat, pakai kompor, pakai
yang buat mulusin anu tuh. pakai setrika. Iya pernah pakai setrika pernah. Setrika kami. Pakai setrika pernah buat manasin, pakai gerinda yang gede tuh pernah juga. Tapi kan akhirnya gara-gara mutarin uangnya tadi kan jadi ya beli dikit gitu. Tapi yang usaha neon boxnya masih jalan. Masih tapi ternyata di Palakan ini terlalu banyak saingannya. Tapi rasaku buat kan emang waktu itu target yang neon box ini emang pengusaha atau buat yang hiasan-hiasan dekorasi kamar atau rumah gitu. Oh, kami tuh dekorasi sih sebenarnya, tapi kebanyakan yang mesan itu Kafe. Usaha kafe lah. kafe, bahkan instansi juga pernah beberapa kali waktu itu. Tapi kan karena kalau kami itu keterbatasannya itu di alat. Kalau Waktu orang kan, itu ya, nah, untuk yang neon box. iya sampai sekarang pun itu alatnya, karena laser itu kan harus yang puluhan juta Iya, kan harganya. Nah jadinya tuh kalah saing sama orang-orang yang sudah di apa sih advertising. Ya, advertising bener-bener. Jadi dulu tuh malah enaknya waktu awal kan belum ada di Palangka. Jadi kami tuh kayak jor ternyata udah ada juga kan yang nyediain kayak gitu, akhirnya kalah saing. Terus nih alat-alatnya yang ada di sini apa aja? Ini kan pasti semuanya bertahap loh. Yang benda alat pertama yang dipunya Bu Ankam sebagai maker apa? Alat pertama Alat kayu semua, Maker bener. alat kayu semua. Yang itu Katam, bor. dan lain-lain itu yang pertama. Itu alat besar banget berarti lo untuk alat disebut alat pertama berarti itu udah cukup mahal. Ya. Mahal loh. Iya betul. Malah ini sebelum punya usahanya udah punya gitu. Oh, kamu sudah Alat punya? pribadi. Iya benar. Iseng gitu. Lah emang Bawa sebelumnya dari- apa yuk? Apa? Emang kan sebelumnya apa? Maksudnya kok sampai punya alat kayu-kayu ini kan random banget kalau aku Dibilang ngelihat. itu warisan dari bapak. Oh, oke. Ikan bapak kan dulu di kampung Orang kan. tua. Heeh. Pindah ke sini. Akhirnya kan alat-alat yang kayak gini kan bawa aja ke sini, siapa tahu nanti kepake kan. Ya, dibawa. Nah, sampai tahu nanti kepake itu pas sudah punya pikiran pengen buka jasa maker ini atau belum ya, penting bawa aja dulu. Hobi sih. Dia hobi kak. Coba-coba Hobi bikin. ngayu, Ya, Hobi ngayu benar. Hobi ngayu. dia pengen meja, coba bikin. Oh, Gitu. oke. Pengen Furnitur iya juga berarti. Iya, itu karena ada basicnya kan. Kalau dia basicnya bikin, aku tuh basicnya ngomong, nawarin ke orang. Nah itu. Sama komen ya, nggak bisa ada yang kurang-kurang. Iya itu tuh sampai berantem. Sumpah. Nah gitu sih. Tapi tiap minggu kan kayak kemarin di Palma kan ada lomba cosplay loh. Kalau ada Bu Ankam ini banjirnya berarti pas ada event atau nggak ada event pun ada pesanan dari Nggak ada event ada pesanan, Ada karena pesanan. kaminya selalu bilang kalau bisa itu mereka kalau nggak ada event kan pasti masih sudah ada pengen kan, pengen cosplay ini deh, nggak tahu diturunin Iya. dengan apa. Nah itu enak yang kayak gitu sebenarnya tuh, daripada ada kadang-kadang temen ada nih yang langganan 3 hari sebelum event bisa nggak bikinin, 2 minggu sebelum event bisa nggak bikinin ini. Sampai tadi ada tuh berdua, emang langganan kan udah sampai kayak tolong dong bisain dong padahal kayak aduh kita nih bener-bener udah full, mana kan kami mau ikut lomba kan, mau ikut lomba jadinya tuh kayak bentar ya kami coba ini dulu, kata kami sanggup apa enggaknya kayak gitu. Itu sih. Kalau request paling random pernah nggak Bu Ankam bikin? Apa yang paling aneh yang nggak masuk akal gitu? Yang di luar dari Tapi properti bukan- cosplay. Bukan request sih, hampir Dia hampir minta bikinkan hampir minta bikinkan mini barongsai. Iya. topeng kah? Apa yang barongsai Nah, seawakan? barongsai naga tuh ada kan? Kecil, tapi minta bikinkan segede gini doang katanya. Oh. Itu yang bisa digerakin katanya. Nah, masih bisa sih aku mikirinnya, aku bilang cara bikin. Kemarin tuh bisa tapi Dia nih, perlunya mepet banget dia aja. pertama dia perlunya mepet, kedua itu emang kayak berapa hari sebelum event tuh tiba-tiba random minta nambah. Nah itu sih temen sih dia suka karena dia langganan, tapi ya begitu. Tapi apa lagi lah random lah, sampai kursi pernah juga lah dari anime. Properti Kursi, buat properti cosplay atau properti cosplay itu kursi. Kemarin yang itu, kursi Suzume Yang Suzume tahu gak sih? yang aku kursi tahu ganteng namanya. katanya. Oh iya yang pakai Kursi kacamata. kayak lu bikinin kursinya bahkan nggak bisa nggak Bisa ada Nggak didudukin, cuma Iya, properti Kakinya aja. 3 doang. kakinya 3 doang kan, itu kayak udah bikinin gitu doang tuh kayak
mengayu itu sih yang paling ini sebenarnya, daripada bikin yang busa-busa hati itu yang paling bete itu sebenarnya kalau bikin kayak pedang nih kan ngayu. Enggak mengayu, Iya, dalam benar. halus sih. Itu suaranya astaga. Jadi kalau misalnya pemesanan kan anggapannya seminggu 2 kali. Ya biasa. Anggapannya seminggu 2 kali. Heeh. Tagihan listriknya bengkak nggak sih ini? Anggapannya kan Buankam random kan, nggak yang kan kadang kalau untuk kuli atau tukang kan full day loh tukangan, jadi habis hari itu kayunya mengayunya. Nah, Buankam ini kayak apa? Kalau untuk Aman listrik kah? nggak terlalu ini sih, yuk. Terlalu kerasa. Olehnya kan kayak benda-benda yang kita bikin ini kan kecil-kecil ya. Jadinya kayak Sebentar ini gitu ya? ya bentar. Jadi ibaratkan nggak terlalu bengkak sih. Enggak ya, Kayaknya aman lebih lah. berat kulkas aku daripada alat kayu. Aman Ini banget, buat. Mbak Ayu dari Kateng Pos. Oh iya. Nah ini biasanya yang Ini teman aku dari aliansi organizer. Iya, Tuh, jadi kadang kami ini gitu. Dia mah imajinasinya kuat kan. Jadi aku mau yang kayak gini, mau kayak gini, aku tekan hitungnya. Cukup gak ya duitnya buat beli bahan kayak gitu. Jadi itu sih lebih lama ngumpulin bahannya sebenarnya. Emang paling murah bikin properti wadah bagian gem ini berapa sih biayanya, atau menyesuaikan budget? bukan menyesuaikan itu sih, kalau menyesuaikan kerumitannya. Oh, dilihat dari gambar atau Buankam nyari dulu nih cara bikinnya gimana gitu? Baru Buankam dari gambar. Kemarin pernah kita bikin yang pedang itu kan yang besar tuh. Kemarin kan dibikinkannya itu untuk yang ukuran semeter. Kalau patok 300. Terus dia nanya gitu, ini nggak kemurahan nggak sih kak? Kaget kan? Kami kaget dong gitu, nah kok orang murah dikasih murah kok nanya gitu. Heeh. Ternyata dia maunya tuh yang Segede real, badan kayak manusianya. biangnya dia. Oh, Kalau oke. biangnya kan dia setinggi badannya. Heeh. Akhirnya kita ukur kita tanya tinggi badannya kan akhirnya nambah, jadi kan ya menyesuaikan lagi. Menyesuaikan lagi lah. Tapi kalau untuk standar paling murah itu 250. 250. Itu untuk pedang. Itu untuk pedang yang paling basic gitu kan, paling Iya, mudah. Pedang katana biasa yang pakai sarung. Soalnya bikin pedangnya sama sarungnya kan manual juga. Heeh. Tapi kita kalau misalnya pesanan orang di bawah 100 kayak 80.000 bahkan 50.000 pun pernah. Itu Karena yang apa? kecil-kecil Ya, gitu. Kayak ada pisau, walkie-talkie itu kan cuman kayak kecil-kecil aja kan, jadinya di bawah 100.000 kadang tuh. Ya, tapi kalau misalnya mereka maunya yang pakai lampu, apalagi yang pakai animasi itu tuh bisa di atas 500. Jadi emang bener-bener nggak ada patokan daftar harga lah Nggak sama ada. di Buankam. Emang ngomong-ngomong lagi lah. Tutup. Kadang tuh kan ada yang pakai bahan banyak, Heeh. tapi dia detailnya nggak banyak. Heeh. Nah, kadang ada yang pakai bahannya tuh nggak terlalu banyak, tapi detailnya tuh yang susah. Gitu. Keren. Kalau yang paling mahal pernah lah Buankam? Yang dibikin lah. Ya. Itu paling mahal. Mungkin mahal karena bahannya dan kerumitannya. Nah, mikir benar. Belum ada yang berani sih. Tapi kita tuh Kalau untuk yang paling mahal 600-an Sendiri. ada. kita lawannya Untuk iya, yang paling mahal yang Pernah dibikin. dibikin dan buat orang. 600-an sih. ya. 600-an aja. Mungkin bisa piring ini mungkin bisa sampai Kalau jutaan ini, sih kayaknya. kalau ini Itu buat sendiri. tapi buat sendiri, kalau ada yang Oh, pesan iya. kayak gitu Kita ya, sudah Harga siap. segini gitu iya. ya. Tapi Soalnya untuk sekarang yang bikin pesanan buat orang ya 600. Yang paling mahal punya diri sendiri ya rasanya. Ini atau punya Buankam berapa nih Ki? Ini gak tahu nih kayak kalau orang mesen kayaknya di atas 1 juta deh. Di atas juta. Kalau itu Oh ini paling Itu sama dari busa. 700-an ya. 700. Bisa hati juga. Ekor Apa itu kalau ekor 9? Kalau ekor 9 itu 1,5 bahannya aja juga. sudah ya. 1,5 Bahannya aja udah 800. Nah, ini nih kalau aku liatin fotonya. Soalnya bahannya udah mahal banget. Makanya kata Ulu Korea dipanggil. Ya, soalnya kan kayak sekalian. udah kayak bikin buat diri sendiri kan, ada kayak kesenangannya sendiri kan. Udah Jadi merasa puas. sayang kalau misalnya tuh setengah-setengah doang. Lebih baik kan. Yaudah deh, Ini yang bagus aja. 600 tadi.
Ini kayaknya di Jadi atas kalau itu dia- hampir. kalau memang ada yang Boleh pegang lah. silakan. Kalau mau dicoba hidupin Soalnya ini pakai coding, ada jadi coding. animasinya. Nah, kayak ini. Maksudnya animasinya nggak yang nyala biasa gitu Nah. lah, tapi ada timingnya. Nah ini kan dia, Anjay. Ada codingnya. Ini berarti mainnya pakai laptop juga buat ngatur timingnya. Ada Record. iya. Apa codingnya? ya Ada otaknya juga yang itu yang di belakangnya ada sirkuit. ini nih kalau yang di atas 1.5-an. Soalnya bandanya udah Bagus banget tuh premium, tapi berat itu. Apa ringan? enggak berat banget sih. Pas lah Kayak pokoknya. pas lah pokoknya. Olehnya kan ditumpuknya di pinggang, Iya. jadinya tuh nggak terlalu berat. Nggak yang gantung gitu lah. Ini juga nggak terlalu berat padahal, makanya kalau dimotong tuh bisa dibawa tangan satu. Paling penat doang karena dia gede. Sumpah tuh penat tuh kalau bawa. Nah ini nyalainnya gimana kalau ada colokannya? Pakai baterai sih, ada baterai. Oh, nanti pasang Ini baterai. masih- kalau nggak salah masih 50%. Soalnya belum dikasih baterai sama belum dikasih inverternya juga, kalau nggak nyalain. Tadi ekspektasiku cuma kayak nyala biasa aja Iya. gitu loh, kayak biasa. Karena emang ada timingnya, Sebenarnya kalau variasi. kita tuh pengen sih sebenarnya kalau harganya tuh kayak di Jawa itu bahkan yang pedang kita taruh yang 500 tuh mereka udah sejutaan. Tapi ya itu terkendala kan, pertama di ongkir ya, kedua juga masih Harga bahan di sini sama di sana beda. Iya, kan belum ada nama sampai sana. Mereka tuh malah sih satu sih di ongkir. Kalau di sana kan di ongkir hitungnya murah ya, karena satu pulau. Kalau di sini keluar tuh aduh. Mahal. Iya, makanya itu. Jadi kalau Kayak kami ada tuh yang pernah gitu, kirim-kirim ke kayak ke Jakarta pernah. Oh, pernah bikin- ada pesanan dari luar. Ya, makanya kami tuh di Instagramnya tuh bisa kirim-kirim seluruh Indonesia. Sampai ke Kalbar apa Kaltim ya kemarin gitu. Kalbar pernah juga. Kalau orang luar berani mesen di Buancam bisa jadi karena harga dan kualitas bersaing kali lah, karena nggak di Jawa. Bisa jadi. Soalnya kami juga matok harga tuh kan lihat harga pasar ya. Kan ada juga yang jualan di apa namanya di Shopee, di Facebook, paling sering tuh di Facebook. Jadi kami tuh kayak bandingin harga, malah terkadang harga kami tuh bisa beda sampai 200.000 kayak gitu. Lebih sama murah, mereka. lebih mahal? Lebih murah. 200.000. Iya emang karena ini sih kami tuh sambil nge-branding juga kan, gitu. Makanya kadang kalau misalnya ada teman-teman yang nyari di Facebook tuh cek aja Kak di IG ini gitu. Tapi karena nggak terlalu banyak tuh karena terkendala ongkir. Tapi kalau di Palangka sendiri yang maksudnya yang masih rajin, yang masih aktif kayak maker Buancam ini ada lagi lah selain Buancam? Atau yang kamu tahu cuma Ikam Jaki? Kalau untuk weven kita sih lah, kalau yang jahit baru Niju sama yang kapiter itu. Oh iya, berarti kan beda kan? Mungkin ini anggapannya yang paling dicari saat event tuh Buancam juga untuk weapon. Iya sih kalau bisa Dibilang ngomongnya, gitu lah. tapi nggak berani juga sih kami ngomongnya kayak gitu kan, nggak enak sama yang lama-lama juga gitu. Ada kok kadang tuh yang banyak, ada juga mereka yang bikin sendiri tapi nggak open komis, nggak nerima pesanan dari Iya, orang, tapi bikin sendiri mereka. Kalau kami ini kan karena emang Kenapa ya? enggak Iya, bisa. gitu kan. Ini serba bisa mana aja kan ngoding. Kayak ilmu yang kamu dapat tuh emang otodidak kah? Yuk, otodidak semua atau gimana? Ya otodidak. Terus kenapa Jadi, kuliah belajar tutorial. bahasa Inggris sebelum tuh? Udah terlanjur masuk. Salah satu weapon dari game. Nah kemarin tuh di DM-nya udah nih dikasih, bahkan dikasih harganya dia oke, bahkan lihat ongkirnya kan di web lewat pos oke, bahkan lebih mahal ongkir loh daripada barangnya. Tapi dia kemarin itu ada deadline-nya, mintanya sebulan. Sedangkan waktu kami datangin ke pos itu sumpah Untuk ngirim keluar. iya tuh susah banget nyari infonya, kayak dilempar sana, dilempar Iya, sini. Jadi kan kami tuh nggak berani aceh kan, mana belum pernah lagi loh, akhirnya kami tolak kemarin. Tapi bener sih apa namanya ngepost konten di kayak di TikTok sama Instagram tuh bisa guide dari luar kota. Bener. Bahkan ada juga dede-dede kemarin kan apa itu namanya mesan sayap
karena lihat di TikTok kak katanya gitu kan, tapi dia mintanya cepat, dah itu minta seminggu buat bikin sayap. Kami tuh kayak aduh maaf ya deh nggak sempat kayak gitu. Jadi kami tuh kadang bikin itu 2 minggu. itu juga karena nggak ada yang lain dikerjain mah. Tapi itu waktu awal-awal belajar bikin sih. Jadi apa ya, jadi tuh kayak kalau calon pelanggan tuh banyak, tapi mereka ini terkendala di waktu lah, ya, pengen cepet. ya pengen cepet. Tapi kan kami pertama cuma berdua, dan juga kadang itu bisa ngerjainnya cepet, bahannya yang nggak ada di Palangka. Bahannya nggak ada, belum lagi yang bisa keluar kota, nunggu waktu pengiriman yang ngejar kan. Jadinya tuh kayak yang paling bete tuh sebenarnya kalau bahan dari luar kota sih itu yang berharap 3 hari sampai bisa jadi seminggu kayak gitu. Kadang bisa cepat, kadang bisa telat, kadang bisa hilang. Bener. Hilangnya tuh nyasar Ya, atau nyasar, emang kayaknya nyasar. Nyasar. Tapi kembali nggak? Kembali sih untuk Kembali, sering. tapi lama lah. Ya, tambah lama kan. Ini bukan tuh pernah nyediai weapon yang ready nggak sih? Kayak yang paling banyak dicari dan paling banyak yang dipesan. Kayak oh nih barangnya kayaknya paling sering, kenapa nggak kita readyin aja barangnya gitu? Untuk sekarang sih pengen nyoba. Kalau misalnya nanti ada yang pesan kan, misalnya yang pesan pedang 1, jadi kita sekali bikin mungkin bisa nyoba langsung 2 gitu kan. Jadi yang itu lebihnya diisi kerja kan, satunya dirediin. Nanti mau nyoba ini memang. Oleh kami kadang biasa tuh bikinnya satu orderan. Tiap bikin 1 udah selesai, mesti Iya. bikin lagi gitu lah. Tapi pernah ada yang kita readyin tanduk sih, bukan weapon. Sisanya. Ya. Jadi kayak ada yang pesan 1 kan, ini kayaknya kalau dibikin banyak enak deh. Jadi sekalian aja bikin 3 pasang. Kemarin tuh dijualnya di Shopee. Ternyata ada juga yang mau beli di Shopee. Gokil. Yang paling sering, maksudnya weapon yang paling sering dan yang mungkin game atau animenya sama tuh dari game atau anime apa? Honkai Yang paling langganan banget dipesan. Honkai deh ya. Ya. Honkai Star Rail. Honkai Star Rail tuh apa? Ada dia HSR kayak Genshin, saudaranya Genshin. Nyiapin wignya, nyiapin bajunya, habis event nyucinya Iyalah, kayak gitu. Nah nyuci. jadinya kayaknya, dan karena masih suka sama bikin kayak gini kan, kayaknya nggak bisa deh bagi waktu. Jadinya makanya di Juichi kami aja. itu rentalnya kayak gitu. Nah sudah enak di situ. Kalau misalnya kami pun punya kostum pengen kami rentalnya, udah kami taruh di Juichi aja bagi hasil gitu. Ini emang berapa persen nih Ciki menggaulinya sama Yudi menggaulinya? Lebih banyak siapa? Dia 80, saya 20 sepertinya. Aku tuh kadang motong. Aku paling enggak finishing, ngechat yang pakai ya. otak banget berarti si Yudi. Ya. Tapi gini, kalau kami tuh porsinya gini, dia imajinasinya kan kuat. Aku yang ngeremin. Maksudnya udah ada kelebihan gitu atau gimana? Atau kayak gini, maksudnya kayak dibikin tuh bisa nggak? Direalisasikannya bisa nggak? Nah kadang itu kami tuh. Jadi sering diskusi sih, enaknya kalau berdua tuh diskusi. Kadang kalau dia ditinggalin sendiri aja, tiba-tiba tuh udah kayak tiba-tiba jadi kayak gini. Maksudnya kayak gini tuh kadang pasti lebih bagus sih, tapi maksudnya kamu 3 jam ditinggal cuma bikin ini sedetail ini gitu lah. Too much. Iya, jadi kayak gitu. Tapi ya emang karena hobi ya lah ya, jadi kayak enak aja, nggak ada tekanan sih untuk sekarang. Enjoy lah berarti. Paling tekanannya apa ya? Kalau Waktu. bisa, iya waktu mau deadline. Pernah tuh, pokoknya kalau lagi bisa seminggu sebelum event itu mas mending lah dulu. Seminggu. 4 hari sebelum event. 4 hari. Itu yang bikin lawas tuh nge-breakdown bikinnya gimana? Kan dari tahap-tahap awalnya. Ya. Itu kan cari tahu ya di YouTube banyak informasi Kadang buat nggak ada. bikin awal. Kadang nggak ada, terus gimana? Diakalin. Dari gambar referensi yang dikirim. Oh, gambar yang sketsa-sketsa gitu. dipecah. Kayak orang bikin pola jahit kayak gitu kan, jadi dipecah. Itu yang sulit. Ya, kadang kalau memang polanya tuh nggak ada yang nggak ada yang jadi polanya, nggak mau bikin sendiri. Mau bikin sendiri. Gambar Ngakal sendiri lah. Ngakal seorang. Itu yang paling lama nge-breakdown ini ya. Iya benar, paling lama. Tapi kalau eksekusi kayak gini udah enak. Jalan aja. Untuk yang
paling lama nge-breakdownnya itu kalau misalnya dia minta ada LED-nya. Oh, oke. Di tempat kan weapon itu kan kadang ada yang LED-nya misalnya kayak pedang kira kan. Iya, heeh. Kita nge-breakdown gimana sih caranya supaya LED-nya itu di pinggir bisa kita sembunyiin. Iya, benar. Terus nyambungnya kemana, baterainya nyembunyiin di mana. Oh, Itu oke. breakdownnya ke situ. Biar hasilnya tuh tetap rapi ya, biar Iya. nggak ada kelihatan yang bocor-bocor. Ini kan kelihatannya nggak kelihatan kan? Iya, nggak kelihatan. Cuman kalau kita buka di bawah ini nih, Iya. banyak kabelnya gitu. Sama yang makan waktu itu trial dan error Ya nyoba-nyobanya. karena nggak pernah bikinnya kan. Hmm. Jadi otomatis ada trial dan error. Jadi kadang tuh bikin lagi, ulang lagi, bikin dari awal kayak gitu nah. Segala macam. Tapi emang sejauh ini Ki, barang-barang yang dibikin ini weapon emang benar-benar kali pertama. Banyak yang kali pertama dibikin, kayak belum pernah ada kepikiran mau bikin weapon ini terus tiba-tiba ada yang mesen. Iya, Jadi emang eksperimen baru. Iya, eksperimen baru semua sih ya. Nggak ada kayak ngeliat kita bikin dia mau mesan itu, enggak sih. Soalnya kan orang pengennya cosplay beda-beda Iya, ya. heeh. Jarang orang tuh cosplay mau sama. Jadi kalau udah ada yang sama tuh Kayak cari yang lain. Iya benar. Itu sih otomatis beda-beda. Tapi yang paling enjoy kayaknya bikin pedang ya gitu ya. Kenapa Bikin lebih gampang, udah menguasai atau gimana ya? Ya, karena emang udah terbiasa kan bentuknya gitu-gitu Iya. aja ya, paling nambahin detail. Kalau misalnya bikin panah, bikin armor, bahkan kalau misalnya kayak kemarin bikin yang armor dari bahan kulit, nah udah tuh Bahan breakdown kulit? itu iya bisa juga. Kulit. kulitnya buat jok motor. Oh, itu buat sarungnya atau apa? Jadi armor ini Oh. ada contoh banyak. Jadi Oke, bahannya oke. itu konsepnya kulit ini pengganti cat. Ya, Biar lebih bagus atau emang gimana pilihannya? biar lebih Lebih real? real. Lebih real lah. Iya. Apalagi Kam ya, yang Nggak beliau, lebih ke oh, beliau sih. gantinya. Iya. Malah kadang tuh sudah Kayak berapa ngerasa hari belum selesai event tuh puas. eventnya masih aman lah, aman katanya masih aman. Ya, Aku tanyain gitu kadang. Jadi Nanti kalau ada apa-apa hubungin aja, aku bilang. Woi, masih nawarin diri Iya, padahal udah masih. selesai. ya kalau misalnya ada lampunya kenapa-napa bilang aja, masih terima refill kok. Bahkan kalau misalnya nggak puas balik aja, masih bisa dicat ulang dan lain-lain. Tapi untuk sampai sekarang sih alhamdulillah belum pernah. Belum pernah lah. Tapi kalau misalnya mereka kritik juga kami open kayak gitu kan buat ngembangin juga. Tapi kalau misalnya yang nggak puas tuh malah dari kami pribadi. Justru dari Buancam lah yang ngerasa kayak kerjaan Buancam nih kayak belum sepenuhnya maksimal weaponnya. Ya, itu Tapi ternyata bagi orang lain sudah ya fine aja bagus kan? kata mereka review mereka langsung kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dari orang-orang belakang sih nggak tahu ya kayak gitu. Jadi kami tuh fokusnya ke pelanggan sih nanya reviewnya. Tapi kalau misalnya yang kurang puas ya terkadang dari kami sendiri gitu. Nah, kadang tuh kayak kenapa ya kita kayak chatnya ada yang kurang deh, kayak seadanya waktunya dilebihin seminggu kayaknya bisa lebih bagus deh kayak gitu ya, karena waktu itu tadi. Makanya kalau setiap event tuh kenapa kak tangannya penuh cat ini sampai pakai kutek enggak. Karena kayak event tuh tangan masih ada yang belum bilang. Bahkan ada yang aku lagi dandan mau nge-MC dia lagi ini nyelesain pesanan orang, habis itu kayak gak sempat foto-foto, jadi foto produknya tuh di venue seala kadarnya. nggak sempet ya. Iya, saking gak sempetnya tuh sampai luka sampai luka berdarah tuh saking hektiknya. Sampai jatuh dari motor. Ya. Karena kurang bahan, nyari deh bentar ya, ternyata jatuh dari motor. Jadi itu sih, tapi itu yang ramenya. Serunya lah. Itu yang ramenya. Tapi kenapa, apa karena si Yudi ini memang menggeluti, senang, enjoy, jadi bahkan